Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, salam budaya. Kali ini saya akan membahas spray gun dengan tipe HVLP dengan merek Awarita bertipe H891 yang baru saya saja beli dari toko online. Langsung aja kita unboxing. Oke. Nah, ini adalah Awarita dengan tipe HPLV dengan tipenya H891. Saya baru dapat. Langsung aja kita unboxing ya. Yang pertama manual book yang gak seberapa sih ya, cuma satu lembar gini doang, biasanya jarang saya baca. Terus berikutnya ada tabung dengan kapasitas 250 ml. Terus ini kunci-kuncinya, perlengkapannya sih lumayan menunjang tapi nggak terlalu lengkap banget. Terus berikutnya ini dia spray gun dengan plastik gorengan. Ya, plastiknya tipis banget, kita buang aja plastiknya. Ini dia spray gun Awarita dengan tipe HPLV dengan H891. Katanya sih baru, tipe baru. Cuman saya cek di websitenya, dia udah cukup lama sih keluar, tapi baru di Indonesia baru masuk. Baru ada importir yang masukin jenis ini. Ini terus kita pinggirin dulu. Untuk kelengkapannya kita buka apa aja isinya. Aduh, susah, tangan saya kayaknya yang salah. Di sini ini ada karet. Gak tahu karet apaan ini. Saya juga nggak tahu letaknya di mana. Terus ada filter yang nanti di sebelum cat masuk ke dalam spray gun itu disaring dulu sama filternya. Ini buat quick couple. Ini kunci buat nozzle, sikat pembersih. Udah, kelengkapannya cuma itu aja. Terus tabungnya dengan plastik gorengannya 250 ml, ada tutup, jadi bikin kita nyaman pas lagi spray, dia nggak gampang tumpah. Ada ukurannya 100, 150, 200, ada osnya juga. Kita kembali lagi ke spray. Spraynya lumayan ya. Kalau dibilang mewah ya mewah, warnanya ungu janda gitu. Untuk detailnya dia cukup rapi, tapi ada beberapa sisi yang bikin dia kelihatan gak rapi. Di bagian sini kelihatan ada potongan-potongan yang kurang rapih gimana gitu. Terus di bagian sini juga ada ya finishing aja sih. Yang penting fungsinya oke. Ya nggak masalah, toh juga kita mainan kotor-kotoran, mainan cat. Jadi buat detail kayak gini yang penting dalamnya bagus, itu nggak masalah.
Untuk oh iya, ini untuk nozzle-nya 0,8 ya. Katanya sih dengan tipe baru. Coba kita buka aja. Oh, kayak gini. Oke. Dia dalamnya bisa kelihatan ya. Di dalam nozzle-nya dia nggak ada bintik, nggak ada titik-titik kayak yang lain ya. Dia bentuknya seperti ini. Oh, di dalamnya ada, tapi mungkin susah kali ya kelihatannya. Bisa nggak ya? Jadi nah ini dia. Di dalamnya tuh ada titiknya juga. Biasanya kan titiknya langsung ada di depan sini, ada berapa, ada 3, ada berapa, dan ini dia di dalam gitu. Ini 0,8 mili sih, cukup untuk pengecetan motor. Kalau mobil agak ngos-ngosan kali ya, lama kerjanya jadinya. Terus oh iya, ntar dulu kita bahas satu-satu ya. Ini dia untuk lebaran cat yang keluar, dia udah di sini. Jadi ketika kita ngonggenggamnya pas lagi pengecatan, jempol kita main buat gede kecil kayak gitu. Sedangkan kalau ini masih bisa, kita harus kayak muter lagi gitu. Atau kalau misalnya pakai tangan kanan, kita harus kayak gini. Jadi ininya masih agak kurang masuk. Tapi kalau ini sih pengaturan angin sih, kalau udah kita pakai regulator di bawahnya itu nggak perlu lagi pakai ini. Biasanya saya buka full, udah selesai, udah diatur sama regulator, udah masuk, udah ada filter, ya udah nggak penting lagi ini. Terus ini filternya, ini jadi cat masuk dari tabung, dari sini dia akan difilter lagi di sini. Nah, tapi yang jadi kendala karena saya baru pertama kali menggunakan spray gun seperti ini, saya agak sedikit bingung. Ini posisinya seperti ini kah, atau kebalik seperti ini? Karena saya ngelihat dari youtuber lain, ada yang meletakkannya seperti ini, ada yang meletakkannya seperti ini. Jadi yang bener yang mana saya belum tahu. Nanti saya cari, atau ada teman-teman ada yang tahu, silakan di komen aja. Oh iya, saya ada yang kelewatan. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian tahu perkembangan dari semua video-video saya dan bisa update. Oke, kita pasang tabungnya aja ya langsung. Kita beresin dulu kardusnya, plastik. Ini kayaknya nggak penting, jadi kita singkirin dulu. Kita bahas ini lebih optimal biar ruangnya lega. Untuk spesifikasinya itu ini gravity feed ya, jelas. Untuk air consumptionnya 4,5 sampai 8 CFM atau 128 sampai 230 liter per menit, lumayan irit. Dan pressure-nya 22 sampai 45 psi, mulainya dari 1,5 bar. Berarti ini kecil banget ya, jadi bisa difungsiin di kompresor kecil. Untuk teman-teman yang pemula biasanya beli kompresor yang kecil dulu. Nah, ini bisa jadi rekomendasi kalian untuk memulai bermain spray.
Terus ini sih sebenarnya bisa digunain di kelas pemula, bisa dipakai untuk kelas menengah, bahkan sampai profesional sih. Ada beberapa YouTuber juga yang mereview K350 dan saya nggak sangka dia udah punya kelas-kelas yang profesional tapi tetap pakai yang K350, dan ini adalah bentuk penyempurnaan dari Awarita K350, katanya sih begitu. Jadi dia itu mungkin dalamannya fungsinya jauh lebih baik ya, tapi nanti coba kita tes di video berikutnya gimana perasaan saya ketika menggunakan dia dengan konsumsi bahan dan segala macamnya, akan saya review di video berikutnya. Makanya jangan lupa subscribe, jangan lupa loncengnya, jangan lupa like-nya juga kalau kalian pengen tahu perkembangan si spray ini. Oke. Kalau misalnya kalian pengen mulai dengan spray ini, oh iya, harga. Untuk harga ini sekitar 450 hingga 500 ribu rupiah, tergantung penjualnya. Kalian dapatnya di mana? Kalau ini saya dapat sekitar 485.000, karena sebenarnya ada yang murah 450, tapi ada beberapa beberapa barang yang saya pengen beli karena saya malas untuk 2 kali ongkir, jadi ya udah saya pilih di toko ini dengan perbedaan 35.000, tapi saya bisa belanja yang lain. Warnanya ungu janda gimana gitu ya, jadi pengen ketemu janda. Oke, sekian dari saya. Saya Iwan Farudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.